Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastia Fianita Wilajati. Saya perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sastia Fianita Wilajati, Rizka Ananda, dan Syahri Ramadhani. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pemikiran aliran Khawarij, the description of Khawarij. The Dogs of Hell, Imam Ahmad, Ibnu Majah, and Al-Hakim recorded a hadith from Ibnu Abi Aufa, and Ahmad Al-Hakim also recorded it from Abu Umamah that the Prophet Muhammad SAW, the Khawarij are the dogs of hell. The Khawarij are a sect of people who innovate and follow beliefs and practices foreign to Islam. They are called that derived from the Arabic root verb kharaja, meaning to exit or rebel against, for leaving the religion and for their rebellion against the best Muslim Prophet Muhammad SAW. The Khawarij used to renounce Uthman, the third caliph of Islam, for several things, and they declared themselves free of him, announced their disactions from him. The origin of that was that some of the citizens of Iraq criticized the behavior of some of Uthman's relatives, so they blamed Uthman for that. Those people were known as reciters for their diligence in reciting the Quran and for their worship, yet they used to twist and misinterpret the Quran from these intended meanings, and they used to persist on their own personal opinions. And they also, Uthman was a disbeliever, and whoever follows against him to be disbelievers. Okay, the next that I will read is about they are the worst of people. The worst of all creatures, Ahmad Muslim and Ibnu Majah recorded a hadith from Abu Dhar, who narrated that say, Sallallahu Alaihi Wasallam, messengers Allah, and that's the meaning of, there will definitely be a people after me from my nation who recite the Quran, yet it will not even reach beyond their throats. They will pass through the religion as an arrow passes through a target. Then they will not return back to it. They are the worst of people and the worst of all creatures. Baik, saya Syahri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dari aliran Al-Khawarij. Pengertian dan sejarah aliran Al-Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu karaza yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bukhat atau pemberontak, Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Harun Nasution menyebutkan bahwa nama Khawarij berasal dari kata karaza yang berarti keluar. Nama itu sendiri diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan pemberian nama itu berdasarkan atas ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 menyebutkan yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 100. 3. Ciri-ciri kaum Al-Khawarij. 1. Mudah memfakirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka yang memahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain tidak benar. 3.
Orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke dalamnya ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang seperti mereka pahami dan mereka amalkan. Keempat, karena pemerintah dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintah. Kelima, mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Keempat, sebab-sebab munculnya aliran Al-Khawarij. Mulanya kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi akhirnya mereka membenci karena anggota lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali Khalifah yang sah. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah, setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukan untuk menghadapi kekuatan Ali, sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Dalam peperangan ini, tentara Ali di bawah pimpinan Malik al-Shattar hampir mencapai titik kemenangan, yaitu tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah. Dan melihat pasukan tersadak mundur, Amr bin Asyib, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombak sambil berkata, Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Marilah kita bertahkim dengan kitabullah. Kemudian Ali mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukan agar mau menerima ajakan tersebut, sehingga pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaannya untuk menerima. Sebagai realisasi dari diterimanya perjanjian tersebut dalam Encyclopedia of Islam yang isinya sebagai berikut. Suatu perjanjian telah direncanakan di Siffin pada Safar 30 Hijriah atau 657 Masehi dan telah ditujukan dan dijelaskan dalam tahkim itu dua orang sebagai perantara, yaitu Abu Musa al-Ash'ari dan Ali dan Amr ibnu al-Asi untuk Muawiyah yang akan mengumumkan keputusan mereka pada tempat yang mereka telah tentukan, yaitu di tengah antara Syria dan Irak. Tetapi sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu, karena mereka menganggap bahwa orang yang berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendirian dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Baik, selanjutnya cerita ini akan dilanjutkan oleh teman kita, Rizka Ananda. Oke, saya Rizka Ananda. Saya akan melanjutkan cerita dari teman kita tadi, Syahri Ramadanti. Baiklah, kenapa kita mau berhenti perang sebelum mereka kalah? Kata mereka. Akhirnya kaum ini membenci Ali radhiyallahu anhu karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum inilah yang dinamakan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari Ali. Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi soal kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya pada putusan musuh dan mengenyampingkan putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sampai tingkat dogmatis teologi. Jadi setelah menerima prinsip apritase yang merugikan pihak Ali, sebagian pengikut-pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menamakan diri mereka dengan golongan Khawarij dan merupakan sekte pertama lahir dalam Islam. Mereka menentang arbitrase dengan prinsip la hukma illa lillah. Nabi Muhammad telah mengabarkan akan keluarnya kelompok ini di tengah-tengah umatnya. Telah diriwayatkan hadis-hadis secara mutawatir tentangnya. Sebagiannya disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, lebih dari 30 hadis dalam kitab-kitab sahih, sunan, dan kitab-kitab musnad. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan memisahkan diri dari satu kelompok Khawarij ketika kaum muslimin berpecah belah. Kelompok itu akan diperangi
diperangi oleh salah satu golongan dari dua golongan yang lebih dekat dengan kebenaran. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau ditanya tentang Al-Haruriyah, beliau menjawab, "Aku tidak tahu apa Al-Haruriyah. Aku mendengar Nabi SAW bersabda yang artinya akan keluar di mana umat ini," beliau tidak mengatakan di antaranya, "suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Telah memerintahkan untuk memerangi kelompok Khawarij, dan beliau menjelaskan bahwa dalam memerangi mereka terdapat pahala dan ganjaran bagi orang yang membunuh mereka. Hal ini merupakan dalil kesesatan kelompok ini dan jauhnya mereka dari Islam. Juga bahayanya yang besar terhadap umat disebabkan fitnah dan kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka. Sekarang saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran dari aliran Khawarij ini. Kenapa sampai mereka dipanggil sebagai Dog of Hell? Oke, yang pertama, pemikiran Khawarij yaitu khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Kemudian, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Kemudian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Dan khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Itulah pemikiran-pemikiran dari Khawarij. Namun ada lagi, yaitu khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Itu adalah salah satu pemikiran dari Al-Khawarij ini. Kemudian, Khalifah Ali juga sah, itu kata mereka, tetapi setelah terjadi arbitrase, ia dianggap menyeleweng. Muawiyah bin Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Kemudian, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seorang muslim tidak lagi muslim atau kafir disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Ini adalah salah satu pemikiran dari Al-Khawarij ini. Mungkin karena salah satu pemikiran inilah mereka dianggap sangat tidak bagus. Kemudian, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup di dalam Dar al-Harb atau negara musuh. Sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dar al-Islam, negara Islam. Dan kemudian salah satu pemikiran Al-Khawarij lagi yaitu seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Dan adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Amal makruh nahi mungkar memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. Kemudian mereka mengatakan di ajaran mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk dan manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Itulah beberapa pemikiran-pemikiran dari Al-Khawarij yang mungkin akan sedikit menyeleweng dari pemikiran-pemikiran kita. Mungkin karena itulah alasannya kenapa mereka dikatakan Dog of Hell. Baiklah, itu adalah tadi penjelasan tentang aliran paham Khawarij. Aliran di atas merupakan aliran dalam ilmu klasik, kalam klasik, di mana aliran tersebut memiliki latar belakang dari dan berdirinya suatu aliran. Setiap aliran tersebut memiliki tokoh dan ajaran dalam perkembangannya. Aliran Islam banyak aliran sempalan dalam jalan Islam. Sedangkan yang masuk dengan aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan Rasulullah. Dalam bahasa agama ini disebut ahli bid'ah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus cermat serta berhati-hati dalam meyakini dan mempelajari suatu aliran, baik itu Khawarij, Syiah, dan aliran-aliran lainnya. Setiap aliran memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pendapat itu mereka yakini walaupun bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran-aliran di atas selalu menganggap bahwa masing-masing aliran mereka adalah yang sempurna dan patut untuk dikembangkan dalam ajaran di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Hanya yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.